Pemirsa, demo tolak relokasi Rempang di BP Batam semakin anarkis. Apa upaya aparat meredam emosi warga? Kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat malam Pak Pandra. Selamat malam Bung Rolando Sambuaga dan seluruh para pemirsa BTV dimanapun berada. Ya Pak Pandra, warga ricuh ini protes kini sudah sampai di depan kantor BP Batam. Nah ini bagaimana antisipasi aparat untuk mengamankan situasi? Ya baik, pada kesempatan malam hari ini, ya tentunya pada tanggal 11 September 2023 kita menyaksikan bersama-sama di layar televisi berbagai kejadian. Ya artinya ini adalah salah satu dampak daripada aksi yang berlanjut. Sebenarnya pada tanggal 7 September 2023 lalu, dengan adanya diamankannya 8 orang yang patut diduga sebagai pelaku, itu sudah kita amankan, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan adanya tuntutan-tuntutan tersebut sudah kita penuhi dalam rangka untuk bisa meredam situasi. Dari 4 tuntutan yang terus terang saja pada kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 11 September 2023, ya sekelompok warga atau sekelompok massa ya, dua kelompok massa yang menamakan dirinya adalah Markas Besar Pasukan Adat, dan juga adanya juga Marwah Gagak Hitam. Jadi dua kelompok massa ini ya secara bersamaan akan menyampaikan aspirasi yang sebagaimana tadi disebutkan. Ada 4 tuntutannya. Yang pertama adalah menolak adanya relokasi, yang kedua adalah bebaskan ke 8 orang yang ditahan, kemudian yang ketiga menolak adanya posko, yang berikutnya adalah tarik tim terpadu yang ada di Rempang. Nah, kegiatan tersebut tadi sudah diterima langsung ya pada pagi hari tadi menjelang siang, dan diterima langsung oleh Kepala BP Batam Bapak Haji Muhammad Rudi, dan tadi sudah ada situasi yang kondusif, mereka saling menerima dan sebagainya. Dan Kepala BP Batam mengarahkan itu aspirasi itu akan diteruskan atau disampaikan langsung nantinya ke Jakarta, itu harapannya. Baik. Entah kenapa beberapa saat kemudian, ya artinya situasi yang awalnya kondusif berubah menjadi anarkis. Nah ini kita sangat sesalkan, padahal kita sudah ada persuasif sebagaimana instruksi ataupun juga saran dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, kemudian juga dari Menko Polhukam, kita sudah lakukan apa yang namanya persuasif ya agar bisa kondusif melalui musyawarah mufakat. Ini sudah kita dilakukan lakukan. upaya persuasif begitu ya Pak ya. Nah tapi kami melihat di media sosial ini beredar juga ada video aparat menjadi korban lemparan batu warga begitu ya. Seperti itu Pak? Ya betul sekali. Ini yang saya katakan tadi sangat kita sesalkan. Warga masyarakat ingin menyampaikan aspirasi sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Silakan disampaikan aspirasi. Namun ini di luar ekspektasi, artinya kami sebenarnya ini berupaya untuk sabar. Sebenarnya pada saat tanggal 7 juga hal yang sama. Tetapi ini sungguh sangat keterlaluan. Artinya dengan sadisnya ya mereka melempar petugas kami yang bertugas benar-benar ikhlas untuk melaksanakan tugas sebagai ibadah untuk menertibkan masyarakat, tetapi dibalas seperti itu. Sehingga banyak korban di pihak kami, anggota Polri sebanyak 20 orang, kemudian juga ada 4 orang dari Satpol PP dan juga dari BP Batam. Ini saat ini setengah dirawat di rumah sakit. Kami tidak melawan. Kami tetap memberikan perlindungan kepada warga masyarakat. Jadi dalam hal ini kami sudah mengidentifikasi terhadap kelompok-kelompok ini siapa yang bertanggung jawab sebagaimana dalam undang-undang. Ya kami dalam kesempatan ini kami himbau kepada siapa yang menjadi pelaku di sini, negara harus hadir untuk melakukan pertanggungjawaban perbuatan ini. Begitu. Pak Pandra, berapa jumlah warga yang ditangkap diduga provokator dan bagaimana hasil pemeriksaan sejauh ini? Ya sampai saat ini sudah diamankan ya, karena nanti untuk statusnya sebagai apa status secara hukumnya kita memerlukan 1x24 jam. Tapi malam hari ini sudah kita amankan 14 orang yang ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau, dan ada 13 orang lagi yang diamankan di Satreskrim Polresta Barelang. Nah ini tidak kita minta data-datanya dan kita sudah mengetahui identitasnya.
Sekali lagi, ini adalah negara-negara hukum. Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi kalau sudah melakukan pelanggaran hukum, kami akan tindak tegas. Itu yang kami lakukan sebagai wujud bagaimana kami anggota Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melakukan pemecahan masalah, problem solver, dan terakhir adalah aparat penegak hukum. Inilah yang kami terapkan. Pak Pandra, ini kalau tadi Bapak bilang ini sepertinya sudah agak melebihi batas begitu ya, sudah seperti sedikit keterlaluan seperti itu. Nah, apa upaya dari polisi untuk mengantisipasi aksi protes kembali terulang begitu ya, selain tadi yang dinyatakan bahwa akan bertindak cukup tegas begitu ya, saat petugas dalam melakukan proses pengembangan kawasan Rempang itu, Pak? Ya, baik. Ini yang katakan tadi, kita ini adalah musyawarah mufakat. Jangan suatu ada insiden-insiden baru yang tentunya merugikan, apalagi merugikan orang lain, ya tentu mengakibatkan mencederai, melukai dan sebagainya. Ini sangat ini adalah kita di negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan 1945. Nah, ini kita lakukan. Kita tetap musyawarah mufakat, kita kedepankan. Tugas Polri adalah sebagai pelindung pelayan masyarakat. Kami tetap ikhlas melaksanakan tugas ini, namun terhadap para pelaku-pelaku ini kami sudah mengidentifikasi. Apalagi ini sudah ada nama dua kelompok tersebut yang bertanggung jawab. Bahkan kami dari Polresta Barelang kemarin itu sudah melakukan penangguhan penahanan terhadap beberapa orang yang tentunya bisa meredam situasi. Tetapi ada suatu kelompok lain seperti ini yang kita saksikan. Kami sangat sesalkan. Sekali lagi, tolong hargai kami sebagai anggota Polri yang bertugas untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Kasihan keluarga mereka, kasihan mereka ini saat ini sedang merintih sakit. Mungkin itulah salah satu wujud yang kami utarakan pada kesempatan malam hari ini. Kasihan, tolong hargai hak asasi manusia. Kami sangat menghargai hak asasi manusia. Tidak ada korban satupun dari pihak penipu. Rasa tidak ada sama sekali. Begitu, Mas. Baik Pak Pandra, kami berharap bahwa kasus ini bisa segera menemukan titik temu begitu ya, sehingga bagi masyarakat juga bisa menerima dengan baik setiap putusannya. Terima kasih Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam dan salam sehat senantiasa, Pak.